Diperkirakan SBMPTN 2023 kali ini persaingannya akan semakin ketat nih, bener gak ya? Kalau semakin ketat berarti peluang lolosnya juga makin kecil. Kira-kira strateginya harus gimana ya? Penasaran kan? Pengen tahu kayak gimana? Cek video kita kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Nah, di video kali ini itu udah jelas juga kan banyak banget ya peraturan-peraturan terbaru yang memang udah kita sampaikan di video-video sebelumnya. Untuk video kali ini kita akan bahas fokus kepada SBMPTN 2023 nih. Jadi kalau kalian udah lihat banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri ini, khususnya di SBMPTN 2023. Nah, udah di perubahan ini dan udah dikasih tahu juga sosialisasi langsung dari Pak Menteri Nadiem Makarim, itu memang dinyatakan bahwa ada 3 jalur ya. Ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, khusus untuk SBMPTN kali ini kita akan bahas ya. Nah ya, ini bener banget ya. Jadi untuk yang SBMPTN mungkin kita bahas dulu dari segi materinya nih ya. Karena dari perubahan ini juga yang paling signifikan adalah penghapusan ujian untuk subtes TKA atau yang biasa kita sebutnya tes kemampuan akademik gitu ya. Jadi tes mata pelajaran ini udah nggak ada teman-teman di peraturan terbaru. Jadi kalau misalnya kalian ikutan UTBK SBMPTN 2023, tesnya cuma satu, yaitu TPS atau tes potensi skolastik. Nah di TPS ini nanti juga ada 4 subtes lagi ya. Yang pertama itu ada namanya potensi kognitif, kalau dulu kita sebutnya PU atau penalaran umum. Terus yang kedua juga ada subtes penalaran matematika, sebelumnya PK atau pengetahuan kuantitatif. Terus juga ada literasi bahasa, nah ini ada 2 ya, literasi bahasa Indonesia, itu gabungan dari sebelumnya ada PBM atau pemahaman bacaan dan menulis, digabung sama PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Sama yang terakhir literasi dalam bahasa Inggris. Kalau sebelumnya ya udah ada kan ya bahasa Inggris ya. Jadi ini totalnya ada 4 subtes untuk UTBK terbaru di 2023. Nah, kalau dari total subtes yang tadi dijelasin itu kayaknya lebih mudah nih ya kan? Berarti atur strateginya pun akan lebih gampang ya. Jadi berkurang juga manajemen waktu dalam pengerjaan soalnya juga nih kalau hanya sekedar TPS aja. Nah tapi akan makin banyak dong persaingannya karena kan memang soalnya nih jadi relatif gampang nih kalau cuma TPS doang. Berarti persaingannya juga akan semakin ketat dan jumlah pesertanya pun akan membludak untuk UTBK 2023 ini. Wah berarti benar-benar harus dipersiapkan dengan baik ya. Oh iya, berarti kalau misalkan udah banyak banget persaingannya nih ya, udah sampai meludak, ini kasusnya sama kayak UTBK atau SBMPTN tahun 2020. Jadi saat itu masih di awal-awal COVID ya nih, mungkin untuk angkatan-angkatan 2020 udah pada tahu ya saat itu tiba-tiba SBMPTN TKA-nya dihapusin, terus udah gitu hanya TPS aja. Memang saat itu kan memang ditujukan untuk meminimalisir mobilitas masyarakat gitu ya, sehingga otomatis untuk ujian SBMPTN sendiri itu dibikin jadi lebih mudah nih untuk tahun 2020 gitu. Nah, sedangkan kalau untuk tahun 2021 dan 2022 kan ujian SBMPTN-nya udah normal lagi gitu ya, udah kayak materi dan pembelajaran seperti biasa untuk materinya juga. Nah, kira-kira apa aja sih nih KWB perubahan yang terjadi waktu 2020 sebelumnya tuh? Iya, ini kalau misalkan kita lihat lagi ya Kak, di tahun, mungkin kita bandingin kali ya UTBK tahun 2019 sama 2020 nih. Karena kalau 2019 kan itu mirip sama 2021, 2022 ya. Ada 2 nih tesnya, TPS sama TKA.
Tiba-tiba dari 2019 ke 2020 itu cuma TPS aja. Apa yang terjadi? Itu ada pembludakan pesertanya teman-temannya. Ini beneran signifikan banget. Kalau di UTBK 2019 itu pesertanya kurang lebih sekitar 590 ribuan orang gitu ya. Terus di 2020-nya itu dia meningkat jadi sekitar 700 ribu lebih orang. Jadi yang meningkatnya signifikan banget gitu ya, 100 ribu lebih orangnya. Nah kalau kita bandingin sama UTBK 2021 dan 2022, peningkatannya nggak drastis banget. Kalau kita lihat peningkatannya paling cuma 22 ribu aja kalau 2021 ke 2022. Jadi kalau kita bandingin ya berarti 5 kali lipatnya gitu ya kalau yang 2019 ke 2020. Maka kalau nanti nih 2023 TPS doang ya bisa kita bayangin sendiri lah ya peningkatan pesertanya kayak gimana. Ya apalagi tahun 2020 itu udah jelas-jelas dadakan juga ya, dan itu pas mepet-mepet mendekati hari ujian gitu kan. Nah kalau ini udah jauh-jauh nih Dikasih waktunya, tahu. udah jauh-jauh dikasih tahu, wah berarti udah makin banyak nih orang-orang yang mereka itu udah langsung terpicu. Wah udah deh nih, Harus ini ikut harus gitu. segera. Oke berarti banyak banget nih ya persaingannya, apalagi kan udah jelas-jelas dia saingan di angkatan kalian nih, angkatan 2023 nanti. Belum lagi yang gap year dari tahun ke sebelumnya, dari tahun 2021 dan 2022 kemarin, itu pasti kan dia yang gap year juga mempersiapkan lagi nih, akan semakin banyak dong ya persaingannya. Belum lagi juga dari SMA-SMA lain nih, misalkan SMA yang dari jurusan bahasa atau agama gitu. Nah belum lagi dari SMK, dari kejuruan, wah lebih banyak lagi ini nanti persaingannya. Iya bener banget nih Kak. Ini biasanya kalau misalkan TKA-nya dihapus, artinya kan mungkin teman-teman banyak yang mikir ya, Kak berarti ini gampang dong kalau mau linjur gitu ya. Nah ini kita kasih tahu dulu ya teman-teman, kalau misalkan dihapus memang sih jadinya lebih gampang. Kalau sebelumnya sebenarnya di SBMPTN udah boleh linjur, cuma kan kita mikir dulu ya, karena ada TKA-nya itu. Jadi kalau misalkan teman-teman anak IPA tiba-tiba mau ambil jurusan IPS gitu, kan pasti mikir, aduh aku harus belajar lagi nih TKA Sosumnya, karena tesnya tuh ada TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Sosum. TKA Sosum isinya apa aja? Ada sosiologi, geografi, sejarah, ekonomi. Aduh ini kan kita nggak belajar ya, jadi butuh waktu juga untuk mempersiapkan itu dan nggak bisa SKS. Jadi ya akhirnya kan kalau mau linjur mikir-mikir. Nah sekarang karena TPS yang nggak ada, artinya materi ujiannya jadi sama semua. Kamu mau dari jurusan IPA, IPS, atau tadi bahasa, agama, SMK, semuanya sama. Ya jadi makanya jadi ada beberapa nih ya subscriber kita, bahkan sahabat GP juga nanya nih, Kak kalau misalkan dari aku anak IPS terus mau ngambil jurusan kedokteran bisa nggak nih Kak? Waduh, wah ekstrim banget ya. Nah kalau untuk hal seperti itu memang sudah ditetapkan banget ya, setiap tahun konsisten bahwa untuk jurusan kedokteran maupun kedokteran gigi itu nggak bisa diambil sama anak selain anak IPA. Kalau memang udah jelas-jelas dia anak IPA, ya pasti lembaga penyelenggara untuk ujian ini sendiri pun pasti akan mengkhususkan jurusan kedokteran itu untuk anak-anak IPA aja. Jadi kemungkinannya kalau untuk jurusan kedokteran itu ya susah ya buat linjur, apalagi kalau untuk anak IPS tuh ya. Nah jadi makanya juga ada lagi nih yang nanya nih, komentar-komentar subscriber kita juga pada nanya, Kak kalau misalkan kayak gitu berarti kalau cuma nalar doang ya gampang dong untuk ujiannya itu pakai jalur hoki nih, ngasal-ngasal, asal nalar aja terus langsung keterima. Nah itu gimana nih Kak? Ya itu agak khawatir juga sih, ada deg-deg ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin tentang hoki ya, kalau bisa nih teman-teman, saran dari kita nih ya, jangan fokus di situ lah. Kalau misalnya teman-teman emang udah punya niat gitu ya, tekad, udah punya motivasi nih pengen masuk jurusan di PTN favoritnya, udah fokusin aja di situ, tinggal bikin strategi belajarnya dari sekarang harus kayak gimana gitu kan, harus dicicil gitu ya. Terus juga teman-teman pilih jurusan dan PTN-nya kan harus bener juga nih ya, harus lihat informasi terupdate-nya gitu. Jadi fokus aja sama diri sendiri, karena kalau misalnya kita dengerin dari sosialisasi Pak Nadiem juga dia bilang untuk UTBK-nya tuh soalnya juga tingkat kesulitannya akan semakin tinggi. Jadi nggak ada waktu lagi kalau teman-teman fokusin ke yang lain, karena lebih baiknya kita pasrahin aja lagi ke yang di atas gitu ya. Ya, jadi selain itu juga kamu harus yakin sama diri kamu. Kalau misalkan memang udah jelas-jelas nih makin banyak persaingan itu tadi, udah berarti ini waktunya
kamu fokus sama diri kamu untuk nunjukin terbaiknya diri kamu. Nah, jadi kalau misalkan udah jelas-jelas tuh peraturannya itu ada perubahan di situ, apalagi untuk peraturan baru ini juga sudah didukung dan disetujui oleh beberapa rektor universitas, dari politeknik maupun dari orang tua siswa dan siswa SMA sendiri, berarti peraturan itu akan tetap dilaksanakan. Nah, sehingga kalian juga udah harus update lagi nih peraturan yang pentingnya dan terbarunya juga. Jangan sampai kalian udah fokus tapi malah saking fokusnya sampai nggak peduli sama informasi kayak gitu, ya kan? Iya, bener banget. Ini harus lihat langsung informasi resminya teman-teman ya. Kalian bisa cek di akun media sosialnya Kemdikbud RI gitu ya, di Instagram atau juga di YouTube-nya, karena beberapa hari ini akan selalu ada sosialisasi gitu ya. Dan nanti juga kan ada lembaga penyelenggara yang baru ya, BP3. Nah, itu juga bisa teman-teman coba cari tahu lagi informasinya, terutama kalau di video sebelumnya kita udah bilang ada websitenya di jdih.kemdikbud.go.id. Pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi biar kalian juga nanti lebih matang persiapannya untuk UTBK 2023. Dan kalau informasi lebih lanjutnya lagi tapi teman-teman pengen lebih yang ringkas gitu ya, kalian juga bisa stay tune di GP Media karena kita juga bakal update terus perkembangan untuk UTBK 2023 dan seleksi PTN lainnya di 2023. Jadi kalau misalkan kalian itu udah bingung nih, jenuh dan gak tahu lagi harus gimana, kalian harus stay tune terus video-video dari kita biar bisa tahu informasi terupdate-nya, karena kita akan selalu mengupdate informasi-informasi terbaru dari lembaga-lembaga penyelenggara untuk ujian perguruan tinggi negeri. Nah, itu aja tadi penjelasan dari kita semua. Kira-kira gimana nih dari perubahan ini? Mudah-mudahan aja kalian jadi semakin terpacu untuk membuktikan diri kalian kalau kalianlah yang terbaik untuk masuk ke PTN favorit kalian semua. Jadi jangan sampai kalian itu malah berputus asa ataupun ya udah deh nih aku udah nggak sanggup kalau untuk nalak. Kalian coba dulu dan kalian buktiin ke diri kamu kalau misalkan kamu tuh bisa. Jadi jangan sampai kalian itu tergoyahkan dengan perubahan-perubahan yang seperti ini. Malah itu akan jadi pemicu kalian untuk jadi semakin bangkit dan semakin semangat lagi untuk belajar. Semoga aja dengan semangatnya kalian itu kalian bisa masuk ke PTN favorit yang kalian pengenin nih. Itu aja penjelasan dari kita dan semoga aja video-video ini bermanfaat buat kalian semua. And see you in the next video.